Yo, balik lagi di Nusakrip channel YouTube. Halo sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita akan bahas terkait Bitcoin ya, dimana mayoritas cryptocurrency untuk hari ini itu merah ya. Jadi kita akan melihat ya untuk teman-teman yang ingin mungkin membeli kripto ya. Nah, bisa ditonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas berdasarkan news terkini dari Bitcoin dan juga level support dan resisten yang bisa dipantau oleh teman-teman semuanya, yang akan jadi tolak ukur pengambilan keputusan teman-teman apakah akan open posisi atau hold dulu ya. Tapi sebelum kita membahas analisa Bitcoin kita ya hari ini ya, buat teman-teman yang ingin beli Bitcoin, altcoin dan cryptocurrency lainnya, kamu bisa beli di Exchange Maxi. Fee-nya murah dan beberapa altcoin juga ada yang gratis. Jadi buat kamu yang belum punya Maxi, langsung daftar di link deskripsi video ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di TF satu minggu ya, Bitcoin memang cenderung stabil teman-teman ya. Kalau kita buka di TF satu minggu, memang kelihatan stabil, tapi ada di sini ya apa namanya dampak negatifnya di sini kalau kita lihat ya. Di 4 minggu terakhir Bitcoin itu selalu merah ya, dan minggu ini pun masih belum aman ya, masih belum aman, ada kemungkinan Bitcoin masih terus tertekan ya. Nah, jadi ini kan sudah di fase krusial teman-teman ya. Ini kan udah hampir dekat support ya. Nah, ini kalau kita bikin supportnya sekarang teman-teman ya. Jadi support Bitcoin itu kalau kita lihat di sini, oke, berarti di sini supportnya ada di 90 ribuan teman-teman ya. Nah, ini week pertama ini 90, 91 ya, 94, 92 ya. Berarti di sini kalau kita ambil rata-ratanya ya untuk support Bitcoin berarti ada di 90 ribuan ya. Jadi apa maksudnya dengan support ada di 90 ribuan? Artinya eh, untuk gambaran market ke depan ya, apakah dia itu akan bullish atau bakalan bearish. Nah, itu akan dilihat apakah Bitcoin menembus support 90 ribuan ini ya. Kemudian level resistennya ya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, berarti ada di angka 100.000 ya. Nah, kita bikinlah level resistennya di double top ini ya, di apa namanya? Di double topnya ya. Nah, jadi sini sekarang lebih gampang dilihat teman-teman ya. Benar nggak sih ini 90? Benar teman-teman ya. Jadi di 90 ribuan ini untuk resistannya di warna kuning garisnya, apa namanya, supportnya ya. Untuk yang hijau itu yang resistannya. Untuk apakah harga naik atau bakalan turun? Nah, ini penentuannya teman-teman. Apakah 90.000 ini bakal dijebol ke bawah? Ya, kalau jebol ke bawah otomatis kita akan melihat Bitcoin akan terkoreksi cukup dalam ya. Terkoreksi cukup dalam sebelum dia nanti naik lagi. Nah, kalau kita lihat di chart di tahun 2021 teman-teman ya, memang Bitcoin itu nggak langsung ngepam teman-teman ya. Nah, di sini kita ngepamnya bulan April teman-teman tahun 2021 ya. Bulan April tahun 2021, kemudian dia itu cukup dalam ya selama 3 bulan sejak April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni. Kalau di sini kita lihat mulai Februari merahnya ya. Nah, yang saya khawatirkan nanti Februari, Maret, April itu bakalan dam ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita akan pantau terus ya untuk support Bitcoin ini. Karena bagaimanapun teman-teman ya, kalau misalnya supportnya jebol kita harus bersiap-siap untuk aset kita yang lain ya, untuk antisipasi terlebih dahulu ya. Karena tentu saja buat teman-teman ya, kita nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan ngehold ya kalau misalnya Bitcoin udah pasti bakalan dump ya. Karena pasti altcoin ya, kalau Bitcoin minus 10% itu altcoin bakalan minus sampai dengan 30%. Oke, lanjut. Apa sih yang menyebabkan apa namanya Bitcoin turun ya dalam beberapa hari ini? Nah, kalau kita TF satu hari kan ini Bitcoin masih dalam downtrend teman-teman ya. Nah, ini kalau berdasarkan apa namanya? Berdasarkan news ya. Ini ada tanggal berapa kemarin? Tanggal 13 ya, data CPI dari Amerika Serikat ya. Customer Price Index
itu menunjukkan bahwa Amerika itu masih tertekan sama inflasinya teman-teman ya. Sebesar berapa kemarin saya lupa ya, apa 3% apa 2,3% saya baca kemarin teman-teman ya. Dan itu membuat aset-aset berisiko ini apa namanya ya, lebih nggak terlalu diborong gitu ya sama whale-whale yang ada di Amerika ya. Jadi mereka lebih mengamankan aset ya untuk di aset-aset berisikonya ini. Itu dari sisi news ya. Jadi memang report dari GPI ini memang nggak terlalu bagus ya untuk investor. Dan yang kedua, ini juga ada tren dari exchange teman-teman ya, dari exchange crypto. Itu saya lupa bacanya di mana kemarin ya. Jadi di exchange crypto itu ada beberapa menunjukkan bahwa jadi berdasarkan data untuk di exchange teman-teman ya, di exchange Bitcoin ini kenapa dia turun juga ada apa namanya, ada penurunan ya, penurunan net deposit itu laporan dari CryptoQuant teman-teman. Dari laporan CryptoQuant jadi ada penurunan net deposit dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu ya, antara bulan ini dengan bulan Januari ya. Jadi sebelum rilis GPI tanggal 13 kemarin teman-teman ya, GPI Januari ya, di tanggal 13 Februari kemarin. Nah, itu sudah ada penurunan net deposit di exchange. Nah, apa sih maksudnya penurunan net deposit di exchange ya, dibandingkan dengan Januari? Itu artinya sudah berkurang teman-teman ya, berkurang orang yang beli gitu ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan bulan Januari. Artinya kalau berkurang orang yang beli, otomatis pressure untuk sell itu juga lebih tinggi teman-teman ya, karena nggak terlalu diimbangi dengan orang yang beli masuk itu nggak seimbang gitu ya. Makanya Bitcoin ini masih tertekan sejak bulan Januari ya, tapi masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan untuk Bitcoin ini lanjut bull run ya, apabila ini support yang kita kasih di hijau ya, di 100 ribuan ya, di 100 ribuan itu bisa jebol. Kalau bisa jebol di 100 ribuan berarti ini dikit lagi teman-teman ya, ini kan di 96 ribu sekarang. Kalau bisa jebol di 100 ribuan, di 96 ini jebol 100 ribuan, maka otomatis Bitcoin akan menghijau kembali, altcoin lainnya ya itu bakalan to the moon. Dan meme coin yang kita posting sebelumnya kayak PP, Baby, Dots teman-teman ya, nah yang udah kita bikin konten itu ya, potensi naik 203%. Nah ini nih teman-teman ya, nah kalau misalnya Bitcoin bisa tembus resistennya, ini bakalan terbang teman-teman ya, Baby Dots, kemudian PP, kemudian Dots ya, mana dia, Dots. Nah ini dia ya, jadi ini bakalan bisa terbang ya untuk meme coin yang punya basis komunitas kuat dan besar ya. Oke, gitulah teman-teman untuk pembahasan Bitcoin hari ini. Jadi teman-teman pantau terus ya untuk level support Bitcoin di 90 ribuan dan juga resistennya itu ada di 100 ribuan. Nah, teman-teman juga bisa nih mulai entry di saat Bitcoin mendekati 90 ribuan ya, di 91 90. Kalau misalnya jebol 90 ke area 80 ribuan, udah teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu, lebih amannya ya. Kalau misalnya jebol, di mana supportnya lagi? Berarti supportnya ada di sini teman-teman, di area 60 ribuan. Kalau misalnya jebol 90 ribuan ya. Tapi semoga aja enggak ya, semoga aja enggak jebol di 90 ribuan dan Bitcoin tetap lanjutkan bullish. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip. Dan buat teman-teman ya, tetap nantikan untuk pembahasan kita terkait Bitcoin ini ya, kita akan kasih beberapa news konsisten untuk Bitcoin ini. Karena sekarang udah dalam fase krusial ya untuk menembus supportnya ini, karena udah makin dekat ke supportnya juga dekat, ke resistennya juga dekat ini teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik, kita tunggu. Terlepas hasil Customer Price Index di Amerika tanggal 13 kemarin ya, Bitcoin menghadapi pressure tekanan sell yang cukup kuat dan juga tetap masih ada peluang ya, kita tunggu aja. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.